Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo teman-teman sis, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama teman-teman, mau bahas tentang finansial. Jadi experience mereka dalam berfinansial itu seperti apa. Jadi boleh langsung perkenalkan diri terlebih dahulu nih dari Mas Feral. Ya, halo teman-teman, nama gue Feral. Halo, kenalin gue juga, nama gue Rizal. Halo, gue Rati. Oke, jadi mau tanya dong buat teman-teman nih, biasanya kalau kalian habis gajian yang kalian lakukan pertama kali itu apa sih? Mungkin boleh dari Mbak Rati dulu deh. Ngabisin uang. Jajan ya kan. Enggak, tapi aku nabung dulu tuh biasanya. Aku misalnya buat nabung. Terus ngasih orang tua dikit. Terus sisanya ya udah. Dari Mas Rizal? Oke, kalau dari gue sih, karena gue udah nikah ya, jadi lumayan pemecahan untuk keuangan tuh lumayan banyak ya. Kayak misalkan, yang udah pasti sih nabung sih, karena ya lumayan banyak banget pengalaman ketika kita lagi nggak ada uang gitu, dan ada satu masalah yang secara mendadak itu benar-benar ada harus safety money gitu. Jadi ya benar-benar harus nge-save banget, dan itu wajib banget sih, dan itu pembelajaran gue yang paling bagus sih. Jadi yang pertama tuh harus nabung pastinya gitu, walaupun yang cuman ya 10 atau 20% itu wajib banget. Terus yang sisanya ya pasti scroll belanja online lah ya. Kayak gitu, walaupun bayar pakai pay later gitu kan, atau on cash ya itu udah pasti banget. Tapi lo pakai pay later? Aduh, harus dibuka di sini ya. Kalau pay later sih, tapi jujur, kalau dari gue sih memang ada yang cashless dan ada juga yang pakai pay later sih. Kenapa pakai pay later? Karena kalau dari kita kan biasanya untuk yang buat bukan foya-foya ya jatuhnya, jadi kayak buat membanjakan diri gitu. Kita mau beli barang sesuatu yang memang udah dibudgeting tiap bulannya, dan itu di luar budget kita, jadi kita bisa pakai pay later yang which is ya lebih murah sih, untuk kayak misalkan neken biaya ongkir ya dan lain-lain, itu masih tetap pakai sih. Walaupun ya jangan lupa untuk yang kita keluarin khusus pay later itu harus kita sisihin untuk di bulan depannya, next month-nya gitu sih. Self reward lah ya. Betul. Oke, kalau dari Mas Feral? Kalau dari aku sih ya nggak banyak ya, palingan cuma sebagian buat tabung, terus dari tabungan itu aku pecah juga pakai buat investasi juga, kayak gitu sih. Jadi Mana perlu investasinya tuh? Obligasi sih, Obligasi. doang sih, iya. Mantap ya. Itu doang sih, iya. Jadi Sisanya buat pegangan lah, sehari-hari. Oh, jadi duitnya dipegang. dikaretin nggak? Iya kan, kita maksudnya menanya, maksudnya kan Iya, iya, kalau benar, kan iya, dipegang buat di sisi sehari-hari. karena maksudnya Mas Feral kan belum nikah ya, jadi benar-benar kayak dia pegangan uangnya lebih banyak kan. Jadi kayak mau tahu aja nih kalau alokasi dananya ke mana gitu kan. Yang ngedate mungkin? Oh iya. Waduh. Enggak sih, palingan ya buat jajan sih, jajan ya. Beli ini itulah. yang terpenting tuh kalau hal yang dilakukan pertama kali ketika gajian itu adalah ngepos-posin uang ke beberapa sektor yang harus diperlukan misalkan. Nah, mau tahu dong kalau dari Mbak Rati, Mas Rizal, dan Mas Feral, biasanya nabung tuh kalian sisihin berapa persen sih dari penghasilan yang kalian dapetin sehari-hari? Berapa ya, nggak ngitung lagi aku berapa persen, pokoknya kayak ini cukup buat nabung, pasti aku iniin buat nabung dana darurat. Terus kayak aku pisahin lagi tuh buat kalau misalkan langsung, biasanya aku berangkat kerja, pulang kerja, berangkat kerja itu kan naik busway kan, naik Transjakarta. Jadi aku udah selalu begitu habis gajian, biasanya aku langsung top up money untuk per bulan gitu. Jadi udah langsung gitu. Oh iya, berarti diplotinnya per bulan gitu ya? Iya, jadi kayak nggak berkali-kali gitu Mas nge-top up, kan lumayan juga ya, ada biaya administrasi juga kan. Kalau itu kayak berkali-kali tuh menurut gue kayak rugi dong. Oh, berarti udah diplotin untuk kayak langsung top up dana selama Iya, 1 bulan bener. gitu ya? Biasanya gue kayak langsung top up misalkan 150.000 atau 200.000 gitu. Nanti kalau misalkan di tengah jalan ternyata kurang, biasanya gue suka pakai buat apa gitu kan. Ya gue top up lagi mau nggak mau. Kalau dari Mas Rizal sendiri gimana? Oh, dari aku sih untuk tabungan itu wajib banget 30%. Jadi untuk 30%-nya itu kurang lebih dari total gajinya kita, itu benar-benar harus kita save money banget untuk di tabungan 30%. Dan itu untuk tabungannya, untuk di luar dari kayak dana darurat itu kita
harus banget sih kayak uploadin untuk kurang lebih 10%. Hmm. Nah, untuk sisanya karena aku udah nikah ya, maksudnya kalau gue kan udah nikah, jadi kayak ya emang udah diplotin misalkan untuk istri 30 atau 40%, sisanya untuk suami sih gitu. Nah, karena aku juga naiknya transportasi biasa ya, bukan transportasi umum gitu, maksudnya bawa motor untuk kerja. Jadi memang udah ke cover, udah ada hitungannya untuk satu bulannya kurang lebih 300 atau 400 ribu dari total satu bulannya sih. Gitu sih kalau dari aku. Tapi emang penting banget sih kalau dari aku sih memang harus save banget 30% untuk nabung. Mas Vero? Ya kurang lebih sama sih sama kayak Mas Ijal, kurang lebih 20 sampai 30% tuh ya buat nabung. Terus buat investasi sih sebenarnya nggak terlalu ditetapin ya harus berapa persen. Pokoknya kalau misalnya ada sisa aja ya udah sisihin ke investasi kayak gitu sih. Oke. Jadi emang yang terpenting finansial itu harus ada part untuk nabungnya lah ya. Selain untuk membahagiakan diri sendiri nih habis self reward, habis payroll. Sorry, Nggak apa-apa. Kalau Fadia sendiri gimana? aku sendiri juga sama sih kurang lebih kayak Belati. Setiap bulannya tuh aku ngepost di Imani, ngepost di Gojek itu harus di spend berapa ya? Nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Oke, jadi nah berhubung di sini dari kita berempat yang udah nikah itu cuman Mas Ijal, mungkin dari Mas Ijal sendiri ada advice nggak sih buat kita? Mungkin apa aja sih yang harus di saving untuk sebelum menikah? Mungkin kalau kayak dari aku sih maksudnya ya teman-teman sih bisa beda-beda ya untuk strategi untuk kayak nge-save money-nya ketika lagi gajian. Cuman kalau buat kayak dari aku sih kiat-kiatnya buat teman-teman nih yang belum nikah gitu, itu jujur punya pengalaman banget ketika belum nikah dan kita turun kerja nih, dan itu benar-benar boros banget gitu, lebih ke kayak jajan tadi yang dari Mbak Rati bilang dan Mas Vero bilang tuh lebih ke kayak jajan tuh segala macam, dan itu nggak ada prospek masa depannya, kayak nggak pernah mikir kayak kita harus nabung. Kayak sekarang nih realitanya kan kalau untuk pernikahan ya minimal banget kan kurang lebih 80 juta ya rate-nya di segitu, dan Ya, kita harusnya tuh udah sebelum nikah nih begitu baru lulus kuliah gitu, baru lulus sekolah sudah ada perkiraan masa depannya tuh gitu. Dengan 80 juta kita gaji misalkan taruh 5 juta ya. Untuk hasil sampai 80 juta kita harus nge-save money berapa persen dari gaji kita. Nah itu kita harusnya udah ada perhitungannya kan gitu. Nah itu kalau dari aku sih ya memang pesannya lebih ke banyak nabung sih. Kalau misalkan nggak ada pengeluaran yang benar-benar urgent banget ya lebih ya kurang lebih 50 sampai 60% di tabungan gitu. If kalau misalkan ada kebutuhan yang di luar itu bisa diambil, cuman kalau saran dari aku sih ketika kalian udah nabung itu benar-benar pantangan banget jangan pernah diambil gitu. Dan itu juga buat kayak ngetes mental kalian juga kan ketika nanti ya mau nikah gitu kan, nggak harus ngerepotin orang tua untuk mengeluarkan uang orang tua kan demi kebahagiaan kita gitu. Nah itu sih kalau dari aku ya sarannya adalah untuk benar-benar nge-save kurang lebih 50 sampai 60% dari total gaji kita gitu sih. Nah, Tapi Mas, lo ada saran nggak gimana caranya kita nabung tuh biar nggak diambil-ambil? Lo misalkan nabung lo di bank atau gimana? Karena jujur gue nih masih pakai cara kuno banget. Gue tuh benar-benar habis gue gajian, gue ambil cash duit gue, terus gue simpan. Karena gue kalau di ATM atau di apa tuh gue gak tuh misalkan gue ntar jajan apa atau gue pakai apa gitu. Nah, kalau dari pengalaman nih, walaupun kayak ngerasa tua banget ya, kayak pengalaman saya mulu nih. Semuanya Gitu, gue tapi kalau sih, tapi maksudnya belajar dari pengalaman aku sih kayak sebenarnya tadi kita udah bisa garis bawahin ya. Dari kayak Mbak Rati itu lebih ke ATM. Kita ambil Bener. note-nya, kayak gatel banget sih gitu. Bener. Begitu udah gajian ATM. Nah, waktu zaman aku ketiga gajian itu aku selalu bikin namanya tabungan, nggak pernah bikin ATM. Bukan kita menyarankan untuk tidak membuat ATM ya, tapi lebih kayak memang kemudahan sekarang kan bisa diambil lewat ATM maupun mobile banking lah ya, bisa disebut kayak gitu. Dan itu memang yang bikin kita benar-benar godaannya tuh nggak bisa lari lah dari godaan gitu. Nah tapi kalau dari cara aku sih sebenarnya karena emang zaman dulu benar-benar nggak ada edukasi tentang kayak ATM dan mobile banking, jujur ya emang waktu gajian aku benar-benar nggak bikin mobile banking walaupun dan ATM ya walaupun itu ada, tapi memang nggak ngarahin ke sana lah, benar-benar nggak nyaranin untuk buat itu walaupun banyak kemudahannya. Tapi kalau dari aku ketika aku nabung 50% atau 60% dari total gaji, aku selalu larinya ke deposito.
Oh, Nah, oke. kenapa? Kalau deposito itu kan ketika kita nabung, kita ambil penaltinya lumayan besar kan. Dan itu yang bikin kita berpikir berulang kali untuk ngambil uang yang kita tabung sih, lebih ke situ sih. Jadi kita begitu gajian misalkan taruhlah 5 juta gitu ya. Dan aku benar-benar tabungin itu 4 juta karena kan ya 1 juta untuk orang yang belum nikah cukup lah ya. Cukup. Gitu, kecuali yang memang benar-benar nongkrongnya lumayan kuat ya. Tapi kalau dari aku sih memang dulu 3,5 atau 4 juta itu aku tabungin dan itu langsung aku depositoin. Benar-benar yang bisa dengan jangka waktu 6 sampai 1 tahun. Jadi kayak wah mau mikir 6 bulan sampai penalti. 1 tahun. Betul. Jadi kayak mau ngambil pun penaltinya lebih gede nih gitu kan, kayak sayang banget nih gitu. Nah, itu kalau misalkan kalau deposito kan kita mau nambahin deposito itu possible banget kan ditambahin. Tapi kalau narik ya itu lebih mikir ke ya penaltinya yang lumayan gede, itu yang bikin kayak berulang kali buat bikin ngambil tabungan sih, lebih kayak gitu. Dan ya sekali lagi tetap sih kemauan kalian untuk nge-save money gitu. Cuman yang dari aku sih ya lebih kalian berpikir prospek ke depannya aja gitu, karena yang sekarang tuh memang kendalanya adalah kalian nggak pernah berpikir prospek ke depannya. Ketika lulus nih nggak pernah mikir tuh harga untuk pernikahan. Mungkin sekarang kan udah banyak konten-konten yang wah 80 juta segala Udah, macam, itu duit dari all in. mana. Nah itu dia, itu kalian harus lebih terbuka sih kalau buat anak-anak sekarang. Yang di garis bawah itu adalah mulai sekarang kalian harus mikir untuk prospek kedepannya sih gitu. Cuman kalau dari cara save money-nya dari aku sih lebih ke deposito dan hindari untuk kayak ya tadi yang aku bilang kayak e-money, kecuali memang top up yang benar kata Mbak Rati, top up yang khusus seperlunya untuk transportasi umum gitu. Ya kalau memang keluarnya kurang lebih 600 ya udah segitu. Langsung top up. Betul. Kalau dari aku sih gitu sih kiat-kiatnya. Mungkin kalau dari yang belum nikah nih mungkin ada kiat-kiat yang berbeda gitu kayak dari Mas Vero. Nah ya kalau dari lo tuh, Apa, Kak? lo nabung di mana? Jadi aku tuh punya 2 rekening sebenarnya. Oke. Satu buat sehari-hari, satu buat itu tabungan. Tabungan. Bukan rekening bersama buat nikah. Iya. Salah nggak nyampe situ ya. Dulu ada Dulu aku juga rekening gitu. sama Iya, walaupun jangan. akhirnya ditinggalin ya. Salah. Beneran. Nggak beneran, dulu aku Nggak. selalu gitu. Gue rekeningnya ada, tabungan yang nggak ada. Guys, langsung ngomong. Ada yang mau ya. Nih. Waduh. Mungkin kalau teman-teman mau daftar ada di sini ya. Oh salah ya. Iya, jadi gitu sih Kak. Aku punya 2 rekening lah. Satu buat tabungan, satu buat jadi pakai sehari-hari gitu. Nah, kayak gitu sih aku. Nah kalau yang tabungan itu yang bisa diambil atau kan ada ya kayak ada tuh aku juga punya tuh 2 tabungan. Jadi yang satu itu emang khusus buat nabung. Jadi aku tuh nabung ada 2 kali gitu mas. Jadi ada nabung yang aku ambil cash tadi itu, sama satu lagi tuh aku yang kayak langsung auto debit gitu dalam jangka waktu berapa tahun itu. Nah tapi di ATM itu nggak bisa kita pakai buat online m-banking gitu-gitu tuh nggak bisa. Jadi nggak bisa buat apa ya? Jadi emang khusus buat tabungan gitu. Jadi emang Jadi benar-benar jadi ditakutin ya nggak bisa. Jadi kok uangnya. lo bisa ngambil, tapi nggak bisa buat kayak transaksi. Kayak misalkan kalau kita kan ada virtual akun gitu-gitu kan. Nah ini nggak bisa. Jadi benar-benar khusus buat nabung. Nah kalau Vero sendiri tuh yang satu lagi tuh rekeningnya rekening biasa juga. Rekening ya sama aja, rekening biasa juga. Cuma ya mungkin harus lebih ke daya tahan godaan sih dari diri sendiri gitu, biar nggak inilah, biar nggak boros lah gitu sih. Itu sebenarnya kunci utamanya emang di situ ya. Benar. Dari diri kita Dari diri sendiri ya. lah Benar. harus aware gitu kan. Sama sih, aku juga kayak gitu. Aku bahkan punya 3 rekening ya kebetulan Wah, sekarang. Satu tabungan bersama, bukan ya? Yang satu buat sehari-hari, yang satu memang yang tabungan, yang benar-benar kalau kita ambil tuh kena penalti bisa berapa ribu per bulannya. Sama yang satu lagi emang sehari-hari yang buat daily, beli makan, beli jajan, itu kayak gitu. Nah yang satu itu sehari-hari buat apa? Sehari-hari yang emang aku nge-spend sebulan itu harus habis segitu. Jadi buat kayak konsumsi Oh jajan cuma gitu. pokoknya yang satu buat sehari-hari itu maksudnya kayak pokoknya ini buat gue sehari-hari dalam sebulan gue budgetin segini Iya, gitu. Oh. beda sama yang buat makan, buat jajan, buat entertainment gitu-gitu tuh beda. Tapi aku mau nanya nih, maksudnya Gimana? kayak di luar, ya mungkin topiknya karena memang masalah finansial ya. Ketika kalian udah slot atau ngeposin untuk biaya-biaya yang kalian coba keluarin ketika gajian, ada nggak sih kayak satu kisah yang memang wah benar-benar ada urgent tapi di posnya itu udah benar-benar stuck, nggak bisa dipakai, habis gitu untuk budgetingnya? Pernah nggak sih kayak ngalamin kayak Pernah gitu? sih, Mas. Kayak wah kita nge-spend 1 juta ternyata ada urgent yang
Ya taruhlah kalau lebih cewek juga kan biasanya ada yang wah godaannya lebih gede kan ketika ada jajan-jajan. Nah itu sedangkan posnya itu udah lebih dari budget. Nah itu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu dan apa yang kalian lakuin gitu? Jujur gue ngambil uang tabungan, jelek banget sih emang. kayak yaudah deh berarti gaji bulan depan gue nabungnya 2 kali lipat nih, gue gituin. Jadi kayak harus gue gantiin yang gue ambil gitu. Oh jadi resikonya ketika berarti ada dana urgent yang emang pengen banget, tapi akhirnya di bulan kedepannya nabungnya lebih hit. Iya benar. Make sense sih. Bisa sih. Ya. Tapi agak berat Karena kan. yang lainnya kalau yang pos-pos itu yang lainnya tuh kayak nggak mungkin, kayak gue imani nggak mungkin gue kurangin karena ongkos gue udah pasti segitu kan. Jadi yang bisa gue adjust tuh kayak tabungan gue. Kalau kalian? Sama, aku juga kayak gitu. Aku udah mindset kawan, yaudah nggak apa-apa dipakai dulu, tapi nanti harus diganti gitu. Jadi menggantikan tabungan sendiri jatuhnya. Walaupun akhirnya Jadi gue nulis itu akhirnya utang. bulan depannya ya. Iya. Ya, jadi gue nulis itu utang kayak ini utang tabungan, Utang pada gue diri sendiri. minus segini gitu. Tabungan bulan depan udah bisa diganti. Oh bulan depannya lagi. Pokoknya intinya diganti aja. Menarik sih emang pemikiran wanita. Mungkin dari Mas Feral nih. Kalau aku sendiri sih mungkin agak beda ya, karena kan kalau kayak gitu tuh malah jadi beban gak sih? Iya, Maksudnya kalau kayak aduh ini jadi utang, nanti bulan depan harus dua kali lipat naruhnya. Itu kan kalau aku pribadi itu jadi beban yang kayak gitu. Tapi aku tuh selalu mikir kayak apa yang aku spend ini worth it gak gitu. Contoh kemarin pernah aku pakai uang tabungan contoh waktu itu buat bayar adalah aku ikut pendidikan gitu kan. Ya aku bayar itu ya, terus aku mikir oh ya udah kan toh ini nanti berguna juga buat karir aku ke depannya. Ya udah aku lebih mikir ke sana sih gitu. Nah, ini Tapi kalau jelas nih. urgent, Hah? tapi gue nyimpen dana darurat. Oh. Gue nyimpen dana darurat. Oh, jadi emang ada posnya juga ya. Berapa ratus tapi gue nyimpen dana darurat. Jadi kalau misalkan ini ya udah gue pakai dana. Kalau emang urgent banget ya. Kayak kalau misalkan kan Farhan kan tadi mikir kayak nih bakalan worth it nggak nih buat gue gitu kan. Kalau gue spend uang segini. Tapi kalau urgent, misalkan lo apa ya? Misalkan apa sih kalau urgent? Lu Ya sakit, pokoknya harus pokoknya Iya, harus pakai yang gitu. memang di luar bener-bener iya, di di luar pos kita, keadaan lah yang uh-uh. udah di pos lah. Oh ya udah emang kalau urgent ya udah pakai aja gitu. Uang tabungan. Ya, Tapi nggak ada model kayak Mbak Rati atau Mbak Fatia. Enggak, kalau yang aku tuh langsung. kayak ya udah maksudnya kalau nih let's say kepake nih kan. Ya udah. Ya udahlah kepake aja pokoknya nanti berarti mengurangi harus pos-pos yang udah ada. Enggak, tapi Kayak intinya lama- aku tuh ya udah harus konsisten nabung aja gitu loh. Maksudnya kalau boleh jadi ya. sebenarnya nggak yang priority banget ya. Jadi ketika udah dipakai ya udah gitu karena Ya memang udah, gitu. tabungan untuk hal yang kayak gitu gitu. Ya karena kalau gue mas pikiran gue, kalau gue uang tabungan, misalkan dikatakan gue ada 200.000 nih, terus gue butuh 150.000, ya udah gue ambil 150.000. Gue nggak mau tabungan gue besoknya gue nabung lagi 200.000 jadi cuma 2,5 kan, jadi 250.000 doang. Ya gue mau jadi 400 gitu. Oh iya. Jadi ya gue nggak mau berkurang, bener nggak? Benar. Betul. Jadi ya udah gue pakai bulan ini, bulan depan ya gue ganti. Katanya ngutang pada diri sendiri ya. Benar. Kayak gitu. Iya. Oke. Terus kan kalau di sini kebetulan yang udah menikah kan Mas Ijal doang nih. Mungkin kalau dari Mas Ijal sendiri ada kebutuhan living lah untuk dalam sebulan itu sama pasangan Mas Ijal, dan buat Mbak Rati dan Mas Feral dan aku juga tentunya kan kita belum menikah. Itu setuju nggak sih kalian, dan mungkin dari Mas Ijal juga mungkin bisa memberikan insight, setuju nggak sih kalau income kita, penghasilan kita itu harus dibagi sama pasangan? Mungkin dari Mas Ijal dulu yang sudah menikah. Kayak lebih berpengalaman ya. Karena judulnya udah menikah ya. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya kalau untuk membagi, nah ini buat teman-teman memang ya buat yang belum nikah itu benar-benar yang pertama kali kalian harus tahu itu adalah adil gitu. Jadi kayak aku sebenarnya kalau dari aku mungkin dari orang-orang berbeda ya untuk kayak strateginya. Kalau dari aku sih sebenarnya memang udah mengajari diri aku sendiri kayak buat adil. Jadi kayak ya udah uang jajan istri di luar dari uang kayak buat belanja ya. Itu iya itu kita udah obrolin bareng-bareng kayak misalkan jatah kamu sekian ya gitu, jatah aku sekian, dan itu udah make deal gitu. Maksudnya udah emang sepakat bersama kayak udah diplotin buat nabung sekian persen ya, buat kamu sekian persen, dan lain itu tuh
udah benar-benar diomongin dari awal sih kesepakatan, dan itu wajib banget sih kalau buat aku, karena buat kedepannya kan kita nggak tahu ya gitu. Nah tapi benar-benar ketika kalian bangun hubungan dan itu kesepakatan itu memang harus dibangun dari awal sih. Emang harus ada diskusinya Betul. bareng pasangan yang harus Mm-mm. mau punya pengeluaran seperti apa dan pemasukan seperti Betul, jadi kalau misalkan ada kayak urgent kayak gitu, jadi kita ya benar-benar dimusyawarin bareng-barang dan kita udah tahu gitu problemnya di mana dan pemecahannya kayak gimana, benar-benar udah tahu gitu apa. sih. Mungkin kalau dari Mbak Rati dan Mas Feral gimana? Mau nanya dulu sama Mas Ijal. Boleh. Jadi kalau misalkan lo kayak gitu, lo berarti lo terbuka kan, maksudnya sama istri lo, pendapatan lo segini, istri lo kerja nggak by the way? Kalau dari istri aku sih sebenarnya kerja. Nah kalau kayak gitu tuh lo gaji lo sama gaji istri lo digabungin atau emang kayak ya udah gaji istri lo tuh ya udah buat istri lo? Apa dia ada ikut andil dalam kayak bayar listrik atau apa gitu, kayak misalkan gue 70% lo 30%-nya gitu. Oke. Bayar listrik. Ini mau yang dijawab jujur apa enggak nih? Jujur dong. Waduh, ini jatahnya bongkar aib ya. Enggak, tapi aku bakal jawab Maksudnya sejujurnya. sesuai mindset lo. Enggak, tapi emang ini dijawab sejujurnya. Sebenarnya kalau dari istri aku sebenarnya punya penghasilan sendiri dan dia kerja juga gitu. Tapi memang sebelum kita nikah memang istri aku sebenarnya belum kerja. Maksudnya nggak ada penghasilan lah. Tapi yang balik lagi gitu, prinsip kalau dari aku sih karena nafkah itu adalah tugasnya seorang suami ya. Benar. Gitu. Jadi yang memang untuk kayak tanggung jawab dan lain-lain soal yang berhubungan sama nafkah itu memang benar-benar dari suami. Dan ketika istri udah punya kayak penghasilan dan itu ya memang rezekinya dia gitu. Tetapi realitanya kalau aku lihat selama aku menjalani hidup gitu sama pasangan gitu, sama istri, dan memang walaupun dia punya penghasilan tapi dia tetap ikut andil ketika ada kayak dana urgen yang tadi kita bahas, misalkan kayak oh ini udah di pos masing-masing nih, tapi kan kita nggak tahu ya keadaan daruratnya kayak gimana, dan itu benar-benar dia tuh langsung ngepost dari penghasilannya dia sih gitu. Tapi kalau dari prinsip aku ya ketika ya mungkin udah pernah dengar ya, uang suami adalah uang bersama, tapi uang istri adalah uang istri gitu, dan itu benar-benar bisa dia pakai buat kebahagiaan dia, walaupun akhirnya realitanya dia tetap ikut Tetap ada andil. yang Betul, kalau dari aku gitu sih. Tapi lo tetap persenin uang jajan istri lo gitu ya? Itu pasti banget, yang tadi aku bilang kayak memang udah begitu awal nikah itu udah ada obrolan kesepakatan gitu, dan itu emang harus dibangun. Tapi kalau lo naik gaji, uang jajan istri lo naik juga nggak? Nah itu udah rezeki suami sih. Oh, salah ya? Oh enggak. Jadi pesan buat kalian nih teman-teman, jangan pernah kasih tahu hasil salary kita. Salah ya? Enggak. Itu namanya nggak jujur ya? Enggak, ketika iya, jadi ketika nanti naik gaji kalau dari aku sih memang sebenarnya terbuka. Tapi karena dari posnya dari awal udah segitu, kalau dari aku sih sebenarnya dari istri kayak ya itu memang rezeki kamu gitu sih. Bagus ya, walaupun ya balik lagi ketika kita punya rezeki lebih, ketika udah nikah itu pasti ya semuanya serba tentang pasangan sih. Gitu sih. Enggak, jadi benar-benar egonya tuh bakal berkurang gitu. Jadi buat kalian yang belum nikah nih teman-teman, jangan nikah dulu sebelum kalian siap mental dan siap materi, walaupun itu yang nggak buat patokan ya, maksudnya materi itu. Jadi kalau kalian udah benar-benar pengen jadi banding hal-hal yang negatif ya silakan, tapi tolong terbuka dari sekarang untuk kayak prospek kedepannya sih dari aku gitu. Cuman ya enak sih kalau udah nikah tuh ego berkurang, terus kayak ya semuanya jadi hal-hal semua tuh serba tentang pasangan gitu, egonya tuh bakal berkurang sih. Tapi lo pernah marah nggak istri jajan yang aneh-aneh? Kalau dari aku sih enggak sih. Enggak. Nah, karena setiap ya itu dia cek itu, nah ini lebih kayak ya balik lagi dibongkar aib masalah. Salah, enggak benar. Kalau untuk istri memang lebih kayak jajan-jajan gitu, memang lebih Iya kan? lebih dominan ya, rata-rata nggak sih gitu. Tapi Kadang tuh gini loh Mas, apa kalau cewek yang nggak tahu ya, kalau gue pribadi tuh kadang kayak gue beli kadang yang nggak sesuai kebutuhan gue, nggak sesuai kebutuhan gue, tapi bukan cuma buat kebutuhan gue, pasti kayak orang di rumah juga Harus ngerasain bisa pakai. gitu. Harus bisa merasakan income kita untuk kebutuhan bersama juga kan jatuhnya. Iya gitu. Kalau lo? ya sama Ya, sih kayak gitu gitu. Cuman ya gitu kan, setiap ini orang beda-beda sih, maksudnya kayak Bener ya sih. pasti ada gaji yang emang buat kebahagiaan kita gitu nggak sih, kayak
Iya, itu pasti ada pos ke situ. Tapi lo manage uang sendiri ya, berarti bukan yang kayak ada kan yang kayak gaji suami tuh udah langsung Ditransfer masuk ke ke istri, tangan istri ya. nih. Terus ntar istri yang manage kayak lo ongkos segini, lo buat makan segini, lo Dapat buat jajannya jajan segini. segini. Iya. Enggak, berarti lo emang yang manage sendiri Betul. pokoknya. Kalau Feral sendiri gimana nih? Kalau aku sih karena masih sendiri ya, jadi ya Iya. apa-apa sih Wajar. dipakai buat sendiri ya, maksudnya ya udah gitu. Gue gitu Iya, kan. maksudnya ya palingan ada lah buat contoh kalau ada keluarga mungkin lagi ulang tahun gitu ya boleh lah spend dikit gitu. Tapi sebagian besar tuh ya dipakai sendiri gitu. Membahagiakan self reward kan. Karena belum ada pasangan ya. Iya lebih ke ini sih, Oh, bukan oke. self reward karena nggak tahu mau dibagi ke siapa gitu loh. Iya, betul. Kalau berarti gimana kan? Ini berarti udah berpasangan nih. Itu gimana? Oh, iya. Gimana apanya nih? Pembagian maksudnya apakah Iya. pasangan Barati juga bukan menikmati ya, merasakan maksudnya seperti Iya, mungkin Mbak? salary yang Iya. Barati punya gitu, jadi kayak kadang kan suka nraktir pasangannya Oh nih. iya, iya. Gitu. Barati. Ya, Atau lebih kadang kayak gitu lu, sih, kadang kayak, harus lu yang bayarin gak sih? Oh gitu. enggak, gue enggak. Kalau gue sih matre. Pacaran. Jadi selama ini masih jalan matre ya Salah jangan guys. ditiru ya guys. Iya, kalau gue enggak sih, kalau gue kayak misalkan jalan bareng atau mana apa gimana ya udah bareng aja kayak. Ya Oh, udah. nggak jajan berarti ya? Jajan, maksudnya kayak Bawa bekal dari rumah. Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Hebat banget. Oh, oh, jajan Oke. dari rumah ya Nah. gitu aja sih, maksudnya bareng-bareng aja, bukan bareng-bareng aja ya, sesuai yang tadi udah gue post-post semua, udah gue post-postin kayak misalkan gue ada jajan, uang gue misalkan jajan berapa ya udah, misalkan gue jalan sama dia ada yang kepake ya udah kepake. Tapi Karate itu tipe yang ya udah kalau gua ada lebih ya udah gua boleh deh gua yang bayar. Oh Tipe iya, yang iya kan? gitu. Oh tipe yang Gitu. gitu. Oh boleh Kak Starbucks. Bisa. Oh boleh, gue nggak ada lebih guys, sih lo. kalian nggak? Gue nggak ada lebih lagi. Ada. Ya ada. Buat kalian yang tipenya kayak gini, jangan lupa berdoa untuk biar nggak langgeng. Oh salah ya? Soalnya pasti banyak banget nggak sih dari teman-teman semuanya kayak, oh gue banget nih. Ya udah kan kita kan nggak dapet Starbucks dari Sairi ya. Oh, Jadi mungkin habis ini boleh deh. Oke. Gajian 2 bulan lagi Alro. Menarik ya. Kalau Sadia gimana? Kalau aku karena memang belum berpasangan juga ya. Iya, lebih siapa ke- tahu ada PDKT ya. Lebih ke menghabiskan uangnya untuk diri sendiri karena mikir Oh. selama ini kan kerja dari pagi sampai malam gitu, sampai di jalan, terus kerjaannya banyak, jadi Begitu ya, enggak ya? Kerjanya jangan-jangan Kerjanya bagi supir transportasi umum. Bener dari pagi Di jalan. di jalan capek di jalan. memang lebih sering membahagiakan diri Oke. sendiri sih. Pengennya tuh setiap bulan kayak pengen makan enak at least 2-3 kali sebulan lah. Tapi aku lihat sih kalau dari story kamu makan enak terus sih Pak. Kebetulan ada juga wishlist, jadi nggak tahu ya, aku punya wishlist. Setiap aku gajian itu aku punya list apa aja makanan yang harus aku cobain. Bener. Dan nggak boleh ya, lebih ke mungkin yang udah pernah aku cobain nggak dulu, jadi aku bisa nge-explore makanan Yang lain lagi. Oh, mukbang namanya mukbang ya. Enggak dong, Oh, kulineran. oh, kulineran, Ya, bukan mukbang ya. kulineran. Ibu juga demen banget nih kulineran. Oke. Gitu deh kalau dari aku. Menarik ya tahapan finansial pada sore hari ini. Menarik banget. Jadi kita dapat insight dari yang sudah menikah, dari yang belum menikah, dari yang sudah berpasangan juga. Dan yang kepengen nikah. Enggak Oh, juga. nggak gitu ya? Enggak ya. Kebetulan gitu. Oke, kalau Aminin aja. jangan nanti dulu masih segini. Pengen kuliner. Iya. Cari pasangannya, tapi jangan deh kalau cari pasangan nih terus sama-sama suka kulineran kayak gue. Boros. Bukan masalah boros, berat badan lu naik. Berat badan lu naik banget. Tapi nggak naik sih, cuman bertambah doang. Bener, berkembang. Oke. Oke, mungkin kalau dari kita berempat dapat insight baru juga dari Mas Ijal, kita harus memanage finansial kita itu seperti apa sih, terus kita penting, ternyata ada juga loh poin yang bisa diambil dari obrolan ini adalah yang pertama pentingnya untuk nabung. Dan kayak aku mungkin tabunganku juga belum sebanyak itu, dan itu akan berguna juga sih buat kita, dan mungkin akan mempertimbangkan belajar investasi untuk kedepannya. Ini kebetulan yang udah berinvestasi Feral doang. Iya. Lo investasi nggak main nggak? Kalau aku sih jujur benar-benar kurang banget sih, kayak pengetahuan Iya, tentang gua investasi. Harusnya kita tadi belajar sama Feral. Nah, Main obligasi tuh betul. gimana? Nah itu makanya ada temen yang nawarin kayak
sebelum lu turun langsung gitu di investasi ada banget tuh aplikasi yang lu bisa gunain gitu. Seeds. Nah, iya benar gitu. Tapi Nah, jujur gue tuh takut loh investasi. Nah, pada saat aku mainin nih di aplikasi SIS gitu kan, karena belum benar-benar nol banget untuk investasi. Wah, jeblok banget sih. Dan itu kayak, aku ngebayang kayak misalkan benar-benar investasi nih. Kayak nggak ngerti Itu apa-apa gimana gitu tuh ya. kan, kebobolan untuk kayak keuangannya gitu. Dan itu bisa gambarin banget sih buat aku, buat kayak investasi itu benar-benar Oh, sebagai- karena lo belajar dari seeds, jadi lo makin gak mau investasi, apa gimana? Enggak sih, jadi biar ada gambaran aja, jadi kayak buat tamparan buat aku sih. Jujur aku juga pengen banget investasi untuk saat ini kan sebenarnya investasi lebih ke kayak rumah atau kosan kan, jadi benar-benar kayak cicilan rumah gitu. Nah itu lebih ke investasi kayak gitu kan, kayak properti. Nah Properti. cuman kayak menariknya kalau anak-anak muda bilang tuh kayak lu kalau mau investasi secara cepat dengan untung yang cepat itu sebenarnya investasi yang benar-benar investment di kayak apa namanya trading gitu. Oke, jadi mungkin hari ini cukup kali ya kita bahas financial topik yang udah kita bahas dari tadi. Mungkin kalian bisa nantikan di video-video selanjutnya. Selain financial kita akan bahas apa lagi sih, dan jangan lupa di subscribe ya video kita. Dadah. Dadah. Seeds, investing together.